Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Saiful Hadi selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Barokah yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar, para masyayikh, para ukhtinal karimah, para ibu nyai yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada keluarga besar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu Irawati selaku Wakil Bupati Kota Waringin Timur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tawon kemit silite kuning, kemarin wis pamit saiki ketemu maning. Alhamdulillah saya derek senang dan derek bahagia. Ternyata banyak di Kota Waringin Timur wanita-wanita berdikari. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur menjadikan salah satu semangat kita pengajian. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Parenggean. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Camat Parenggean, Bapak Siono yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar aparatur pemerintah Desa Sumber Makmur. Wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa Sumber Makmur beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sumber Makmur beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedis, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sumber Makmur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Juliansah selaku anggota DPRD Kota Waringin Timur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Sofyan Hadi. Oh, menika piyantunipun alhamdulillah dureng. Kenapa saya tahu duren? Dari lirikannya beda soalnya. Hari ini ikut rawuh dan hadir bersama keluarga besar Sumber Makmur. Ciri-cirinya mau nyalon gubernur. Begitu Bapak? Betul? Masya Allah, dari wajahnya sudah ketara. Mudah-mudahan mohon izin Bapak Sofyan Hadi, kami derek seneng dan derek mangayu bagio. Saya sudah beberapa kali di Kabupaten Kota Waringin Timur. Alhamdulillah masyarakatnya antusias dan alhamdulillah puas dengan kepemimpinan Bapak. Setelah menjadi Bupati Kota Waringin Timur, apa yang jadi hajat Bapak untuk mencalonkan diri di gubernur? Mudah-mudahan segala hajatnya diijabah, dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang mampu memakmurkan provinsinya. Amin Allahumma. Aminnya kenceng Pak. Gimana? Oh cepak jodone. Sepertinya begini Pak, kalau ada hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa kelak ketika di akhirat Kanjeng Nabi membuka pintunya sorga,
Ternyata baru membuka pintu sorga dikit, tiba-tiba ada yang nyelonong. What is a nyelonong? Nyelonong is emblodos. What is emblodos? Emblodos is a nyeruntul. Siapa yang nyeruntul pintu sorga padahal baru dibuka sedikit oleh Kanjeng Nabi? Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman, yang kapalnya kasare kayak parutan kelapa, yaitu seorang ibu rumah tangga yang kalau naik motor riting kanan beloknya kiri. Tapi bukan sembarang ibu rumah tangga, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang ditinggal wafat oleh suaminya dan memutuskan untuk tidak nikah lagi, khusus cari nafkah untuk ngempani anak-anak yatimnya. Dia berhak masuk surga dengan cara blodos. Tapi nggak ada keterangan duda bisa blodos warga, Pak. Ini saja jandanya janda spesial, janda yang bisa blodos masuk surga. Geni ku janda ditinggal sedo mati kayak pitik bae mati. Janda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Jadi kalau janda cerai, janda pegatan, nggak ada urusan ya, sorry hello. Soalnya kalau janda cerai, janda pegatan berarti ada mantan suami. Kalau mantan suami wajib kasih nafkah sama anak-anak kandungnya. Tapi yang bisa masuk ke dalam sorga yaitu seorang ibu rumah tangga yang memutuskan untuk tidak nikah lagi sebab ditinggal wafat oleh suaminya, dan dia ternyata bergelut untuk cari nafkah ngempani anak-anak yatimnya. Dia berhak masuk sorga dengan cara blodos. Ibu-ibu sambil kipasan bilang, ya Allah enak banget ya, yang lain ngantri kok Randa ditinggal mati masuk surga dengan cara blodos. Mudah-mudahan suami saya cepat mati. Ya jangan sekarang cari nafkah susah. Mudah-mudahan suami panjang yang sehat walafiat, rezekinya yang barokah. Amin Allahumma. Kepada segenap tamu undangan, Bapak Haji Sofyan Hadi dan seluruh keluarga besar jajaran kepemerintahan di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Waringin Timur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada para calon-calon kepala desa Sumber Makmur. Ya Allah, mohon izin Pak kepala desanya mana ini? Pak kepala desa. Pak kepala desanya namanya siapa ya? Dalam Ngadenan. Ngapak Subhanallah wangun Banyumas jebule tanggane nyong, ya Allah. Mohon izin Pak Kades Ngadenan. Pak Kades Ngadenan niki sudah 3 periode anggenipun dados kepala desa. Ternyata belum purna menjadi kepala desa Sumber Makmur. Calon kepala desane pun daftar 5. Ya Allah, malah 6. Bakal calon kepala desane 6. Ya Allah, artinya rupanya tiada pangkat jabatan yang harus diperjuangkan sampai mati-matian. Nyatane urung purna nggone jadi kepala desa, sekedap lagi akan tergantikan. Napa sing boten gentenan, Bu? Jabatan gentenan, rezeki gentenan, omah gentenan, nganti bojo be gentenan. Pak Sofyan Hadi paham bahasa Jawa enggak, Pak? Oh paham ya, Pak. Ada istri sampai buat gantian. Ning jangan salah paham. Kalau umpama nih di sini ada perawan uli duda, ku ya gentenan. Jadi Pak Sofyan Hadi mau cari yang gadis apa yang janda? Meninggalkan utang. Ninggalin utang. Ninggalin utang. Oke, saya bahas ini. Belum sampai sholat sudah dibahas. Gegara bapaknya katanya mati meninggalkan utang. Di dalam sarah kitab Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tuanya meninggal dunia, wafat sedo, kok masih meninggalkan utang.
baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, masih meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi belum berangkat haji, maka warisannya belum bisa dibagi. Lembut tapi pedas. Saya ulang. Halo. Oh ya, tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Yang keprok tandanya cocok sama pengajiannya ya Pak. Tapi ini yang nyampein bukan saya cuma menyampaikan yang mengendikaaken. Mengendikaaken. Yang mengatakan adalah sarah kitab Sulamut Taufik. Kalau orang tua meninggal dunia, wafat sedoko, meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan gara-gara banser nyentil. Katanya orang mati nggak meninggalkan nama tapi meninggalkan utang. Kelihatan sepele Pak, tapi kenapa ada orang tua wafat meninggalkan utang, nggak ninggalin warisan? Karena maaf, terkadang ada orang tua mau minta duit sama anaknya, khawatir diplorokin anak mantu. Mau minta duit sama anak, khawatir bok sampai ngurusui usahanya anak. Maka saya sampaikan ini maaf, karena anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti kalau wong tuane sedo mati ya warisane dibagi. Ada orang sini begitu? Ada orang sini begitu? Hanya gara-gara rebutan warisan sama sedulur kandung nanti tahunan rata kontakonan. Hanya rebutan warisan kalau sedulur kandung nang dalam kepapasan plengos-plengosan. Ana wong kene kayak gue. Ana wong kene kayak gue. Mangkat wonge sing kaya ngapa bentukannya. Soalnya saya tanya gimana orangnya modelnya, soalnya ini ngajinya di petengan. Tapi ya nggak apa-apa kalau ngajinya di petengan, walaupun ngantuk ora kewenangan. Jadi mohon izin nanti disampaikan di lanjutnya Pak. Ini masih dalam rangka masih penghormatan soalnya. Nanti ya Pak, tadi yang ngejawab utang masih saya titeni loh sampean Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar panitia, masyarakat Sumber Makmur. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita PHBI Sumber Makmur, pemerintah desa dan seluruh majelis taklim di desa Sumber Makmur. Alhamdulillah mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi jilbabe seragamnya anyar-anyar. Mantep banget. Mohon izin Pak Sofyan Hadi, saya jauh-jauh nyebrang dari Jawa sampai ke sini Kalimantan Tengah Pak, bareng ngaji di Sumber Makmur. Saya dimasakin sayur pepaya gandul binti kates Pak. Nang Cilacap ketemu gandul, nyebrang ado-ado sekang Jawa tekan kini ketemu gandul maning. Dalam gandul ora apa-apa kalau Pak Banser jawab gandul-gandul. Kenapa kok serang istri nggak nyampe sampai ngucap gandul-gandul? Karena seorang laki-laki, seorang kepala rumah tangga adalah keramat gandul. Mau sampean mau ngajak debat sama saya? Suami adalah keramat gandul, bukan gandul keramat. Makanya tadi bapak-bapak yang langsung nyampein gandul, jawabnya gandul-gandul. Kenapa enggak ibu-ibu yang jawab gandul-gandul? Kenapa bapak yang nyambung ngucapnya gandul-gandul? Karena seorang suami adalah keramat gandul. Keramatnya suami buat gandulan wong wadon dunya akhirote. Gue Pak mulane kenang apa nyong seneng sayur gandul ya gue. Saale masih mencari gandul Pak. Dalam kapan saya ikut jawabannya Pak Sofyan Hadi? Kersane Gusti Allah. Begitu Pak. Terima kasih. Kesuwen dan nyong arep bojo ka sampean sing ora sabar gue. Kepret ceritane.
Wabillahi khos kepada keluarga besar masyarakat Sumber Makmur, para agnia, para dermawan, para donatur. Mudah-mudahan para dermawan, agnia, donatur diberikan sehat panjang umur ingkang manfaat ingkang barokah, diberikan sehat walafiat. Gone dadi tukang dodos muga-muga tansah barokah. Gone dadi buruh gajinya tambah. Amin Allahumma. Yang jadi bos walet uripe ora kelet, sing gone dadi bos kelapa sawit uripe ora pelit. Sale bos kelapa sawit kok pelit maka anunya kecepit. Ye anu sing apa disit anu rezekine. Ngaji pikirannya macam-macam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dan seluruh keluarga besar rencang-rencang Tanfidia Surya Nahdlatul Ulama, Ranting Sumber Makmur, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati dan yang kami muliakan, rencang-rencang Denwasser, Linmas, dan keluarga besar PSHT, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola, Karang Taruna, Pemuda-Pemudi di Desa Sumber Makmur yang kami hormati. Wabil akhos kepada para tamu undangan yang berdiri ngadeg, muga-muga imannya yang jejeg, sing pada lungguh lenggang gliasah, sing pada ahli ibadah, yang lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi loro mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, yang perawan-perawan muga-muga cepat dapat suami, yang joko-joko cepat payu rabi, yang duda janda enggal uli ganti, yang tua-tua moga-moga cepat entuk rezeki, enggal berangkat haji Allahumma. Wabillahi khos kepada Jam'iyah Maulid Simtuduror, Jam'iyah Rebana yang kami hormati, para bapak haji, bu hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Keluarga besar pribumi, keluarga besar transmigrasi, kenapa kula panjenengan sedoyo harus merantau? Karena ternyata Kanjeng Nabi saja hijrah. Kanjeng Nabi titip pesan kepada kita, jaddidis safina fa innal bakhra amik wa khudzi zada kamilan fa innas safara ba'id. Ternyata kula panjenengan sedaya ken golet bekal sing kathah, sangus sing akeh, karena lautan ini sangat dalam. Kita dianjurkan cari bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat jauh. Maka kula panjenengan sedaya merantau adalah dalam rangka silaturahim, nyambung paseduluran. Yang kedua, meningkatkan kualitas iman untuk menunjukkan satu perubahan. Maka kita semua yang namanya merantau satu saat akan pulang ke tanah asalnya. Maka kita datang ke dunia dalam keadaan kullu mauludin yulatu alal fitrah, dengan keadaan yang baik. Maka kita pulang, Allah menghendaki harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan yang baik pula. Kita datang ke dunia, bahkan kita merantau ke tanah Kotim, kota Waringin. Kita sowan silaturahim, kita merantau ke Kotim dengan keadaan selamat, maka kita pulang pun harus dalam keadaan bin qalbin salim, harus dengan keadaan selamat pula. Yang namanya merantau tentunya pertama akan mengalami kultur shock. Apa itu kultur shock? Kaget dengan keadaan tradisi yang berbeda. Contoh, harga di Jawa sama harga di Kalimantan Tengah tentunya berbeda. Muncang di tempat saya 1 kilo itu harganya cuma 15.000. Tapi ternyata di Kotim sini muncang daun bawang cuma 2 ler saja harganya 8.000. Kultur shock. Di tempat saya daun bayam
Satu bengket harganya 800 perak. Tapi ternyata bayam di Kotim satu ikat saja harganya 5.000. Kultur shock. Maka tentunya yang datang dari Jawa merantau di Kalimantan Tengah kagetnya luar biasa. Di tanah Jawa bisa nanam sendiri, bahkan bisa minta sama tetangga. Kangkung di sini seikat harganya 10.000 rupiah. Betul? Betul. Padahal panjenengan dinten-dinten pegawaiane tukang dodo sawit, tukang ngegrek, ngegrek sedina gede-gedene bayaran 145.000, gone digolet hasilnya sewulan sepisan. Tapi nyatane mampu mengadakan pengajian malam hari ini semeriah ini. Tepuk tangan dulu dong. Mohon izin Pak Sofyan Hadi, saya dengar-dengar kabar dari masyarakat Sumber Makmur, kalau pengajian nanggap mumpuni itu modalnya banyak Pak. Betul, mari kita hitung bareng-bareng. Panggungnya duit, backgroundnya duit, lampu soklenya duit, tendanya, kembangnya, sound systemnya, rebananya, shootingannya, mumpuni. Ake dewek, bagian nyong ake dewek. Subhanallah. Tukang dodos, tukang ngegrek mampu ngundang mumpuni, tandanya Sumber Makmur wonge sugih-sugih. Yang keprok tangan utangnya lunas kabeh. Yang namanya banter ketara utangnya banyak. Moga-moga rezekinya yang barokah. Amin Allahumma. Tandanya desa Sumber Makmur wongi sugih-sugih, maaf punten nuwun sewu. Sugih itu bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Saya ulang. Sugih bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Ini jebule teles ya Bu. Kalau nggak maju saya nggak mantep rasanya. Berarti dari pagi sampai sore tadi hujan deres Pak. Mohon izin Pak Camat, Pak DPR, Pak Kiai, Pak Sofyan Hadi, Ibu Wakil Bupati. Jujur saja alhamdulillah saya itu punya kemampuan bisa nyetop hujan. Ketawanya nggak usah ngece ya. Ketawanya nggak percaya loh. Tadi sebelum saya datang ke sini kan hujan terus Pak. Tapi setelah saya sampai di Sumber Makmur terang kan? Terang kan? Saya itu bisa ngendek udan. Cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong banget. Hujan gak hujan kabeh kersane Gusti. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sengaja menurunkan air hujan dari langit mubarokan, gawa baro. Sing ngucapkah banter bansere niki. Yang belakang gak ada suaranya. Ketara bansere nembe dahar berkat niki nyong ngerti. Yang belakang cek suara dulu dong. Assalamualaikum. Yang belakang sana halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack enggak? Kebagian alhamdulillah, tandanya panitia memang udah nyiapin snack sampai 7.250 setengah. Yang di gelap-gelapan sana Bapak ke Assalamualaikum. Halo Pak. Ini berhubung bapak-bapak enak banget duduknya di kursi. Lihat nih ibu-ibu ya Allah, duduknya praktis. Bokong yang lemprak sikile atis. Saya khawatir Bu, kaki panjenan sampai melar. Jadi ini ngajinya nggak usah lama-lama. Orang kos kaki saya aja basah nih Pak. Udah ngajinya milih mau sebentar apa lama.
Sedelan apa sing suwe? Ukurannya suwe di Sumber Makmur sampai berapa jam? Berapa jam? Bentar, saya naik jam berapa tadi? Naik jam 9. Berarti nanti turunnya jam berapa? Jam berapa? Jam si bengi. Ya Allah. Bentar, saya tak ngitung. Naik jam 9, turunnya jam 1. Tinggal sini petang jam. Saya mau cari pembelaan dulu. Pak Sofyan Hadi, Pak Duren. Mohon izin Pak Sofyan Hadi, apakah di Kotim selama Bapak menjabat dulu Bupati Kotim ada mubaligh ceramah sampai 4 jam? Ada? Jangan jadi tukang kompor sampean. Ini beliau dari senyumnya aja udah jujur. Dan saya tanya sama Pak Kepala Desanya, Pak Camat nanti dulu ya Pak Camat. Pak Kepala Desa, wonten Sumber Makmur, wonten mubaligh ceramah sampai kawan jam, wonten. Subhanallah, senyumnya mencurigakan. Tetap senyuman beliau, senyuman ngiloni dan belani warganya. Ada kiai ceramah sampai 4 jam? Kiai Sinten? Siapa? Nyong Mumpuni ceramah 4 jam. Ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Amin Allahumma. Kembali lagi, tadi lagi ngebahas apa ya Pak? Oh iya, sugih bukan wajib fardu, tapi sugih niku perlu. Orang di kitab Azkarun Nawawi, ternyata kita semuanya dianjurkan ketika sedang sholat fardu, setelah membaca tahiyat akhir, mau ngucap salam, ditambahkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya ulang. Ini menurut kitab Azkarun Nawawi, kita dianjurkan ketika sedang melaksanakan salat fardu, setelah tahiyat akhir mau ngucap salam, maka ditambahkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan, dan tentunya dikasih sugih. Sugih. Berarti memang sugih niku perlu. Walaupun sugih niku nggak hanya wajib fardu, tapi sugih niku perlu. Tapi saya ngomong begini, ada yang ngebantah. Mumpuni sing dipikirin sugih melulu. Aku tanggone dadi tukang dodos, ora usah mami dadak sugih. Sebentar. Oh, nggak apa-apa Bu Denwatser, ini sudah terlanjur basah, mau nyemplung sekalian saya. Sini, agak kesini aja. Saya nggak enak kalau di depannya Pak Sofyan Hadi. Apalagi Pak Sofyan Hadi, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak DPR, Pak Kiai malah dibokongi. Oke, terima kasih matur rembah nuwun sangat, alhamdulillah. Panitia gerak cepat ini. Memang udah basah sampai dengkul, Pak. Betulan. Ini ternyata kelapa sawit yang nggon banjiran barang ya, Pak ya. Alhamdulillah, moga-moga banjir barokah. Yakin ngajinya sampai jam 1 subuh? Pak Banser kuat? Ibu-ibu sanggup? Ibune sanggup, bapaknya kuat, aku melu. Ora ikut campur saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada yang ngomong, saya itu nggak perlu sugih, yang penting cukup buat makan, cukup nyekolahin anak, cukup buat tuku sawah, cukup tuku tanah, gawe omah, golunga haji. Itu namanya
egosentrik. Apa tuh egosentrik? Kalau ibadah kok cuman sholat, namanya egosentrik. Ibadah yang hanya individu dan Tuhannya saja yang tahu. Tapi kalau wong sugih niku tandane luwih. Kalau wong sugih kok punya harta berlebih, maka nggak cuman cukup untuk dirinya sendiri, tapi lebih bisa nggo gawe masjid, luwih kena nggo sedekah, luwih kena nggo nyantuni anak yatim piatu. Bukan hanya cukup untuk diri dan keluarga, tapi karena sugih tandane luwih, anak yatim piatu pun bisa melu nyekolahna, anak tetangga kekurangan bisa melu ngrewangi. Niku sugih yang sebetulnya. Saya ngomong begini dibantah lagi. Sugih dadakan kayak temen dah sodako ngenteni sugih. Kapan gone sodako? Loh, yang bagaimana yang dimaksud sugih? Sugih menurut Kanjeng Nabi, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dimaksud sugih itu bukan dari tingginya pangkat, bukan dari banyaknya harta, tapi sugih menurut Kanjeng Nabi orang yang paling ayem hatinya, orang yang paling cukup hatinya. Maka memang sugih tanggung jawabnya berat. Orang sugih saja kemarin pas Idul Adha dapat sunnah muakkadah untuk melaksanakan ibadah kurban. Mohon izin Pak Kepala Desa, kemarin Sumber Makmur yang kurban sapi sama kambing, sapinya sampai berapa ekor, kambingnya sampai berapa ekor? Subhanallah, jaringan ora kena dihitung. Sombong banget lurai kok. Saking banyaknya katanya sampai nggak bisa dihitung. Mohon izin Pak Kepala Desa, kemarin itu di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Cilacap, sedang ada rame organisasi yang membolehkan nyembelih kambing satu bisa buat kurban wong sekeluarga. Banyak yang ikut sama organisasi itu, Pak. Yang ikut siapa? Wong sugih tapi pelit medit beditil bakhil, kucering jelantir kayak upil kudanil. Dikeprokin mulu. Saya curiga jangan niki alumni tukang ngebur nadara niki, Pak. Oh ya, terima kasih Pak sudah ngedukung saya. Ternyata memang begini. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa dijelaskan memang dulu Kanjeng Nabi pernah nyembelih kambing satu, diniatkan untuk kurban sak keluarganipun Kanjeng Nabi. Dan ternyata seluruh umat muslim pun mendapatkan berkah dari Kanjeng Nabi nyembelih kurban kambing satu. Tapi ternyata asbabul wurudnya, sebab musabab kenapa Kanjeng Nabi menyembelih kambing satu diniatkan untuk kurban piyayi sak keluarga. Ternyata waktu itu Kanjeng Nabi sedang menerima ujian pagebluk pandemi, paceklik berkepanjangan, persis kayak pandemi kemarin. Betul Pak. Kemudian yang akhirnya Kanjeng Nabi menika dan tetangga lingkungan ingkang sugih-sugih dadakan dunyane habis Pak. Yang akhirnya Kanjeng Nabi pun tersisa kambing tinggal setunggal, tinggal satu, tetap disembelih oleh Kanjeng Nabi pas hari raya Idul Adha dalam rangka menggugurkan sunnah muakkadah ngelakoni ibadah kurban. Jadi waktu dulu Kanjeng Nabi nyembelih kambing satu diniatkan untuk kurban sakeluarga karena ada pandemi, pagebluk, paceklik sehingga satu kampung miskin semua. Nah sekarang di Indonesia udah nggak ada satu kampung miskin semua. Orang yang nerima BLT aja naiknya motor Vario, yang nerima PKH aja kalungnya selengen dinggo kabeh. Betul? Betul? Berarti di Indonesia udah nggak ada orang miskin. Mau nerima BLT malah numpake motor PCI. Ini maaf, kemarin tetangga saya pernah kejadian. Tanya sama kiai saya, Kiai, alhamdulillah nih, saya setiap tahun Idul Adha pasti nyembelih sapi karena keluarga saya ini genap
jumlahnya 7 orang. Tapi tahun ini saya itu mau nyembelih hewan kurban, sapinya sapi limosin, harganya 53 juta. Nah saya mau tanya hukum, kalau sapi harga 53 juta jenisnya limosin bisa buat kurban wong wolu napa mboten? Wong wolu maksudnya gimana Pak Haji? Begini, kan keluarga saya 7 orang, tapi cucu saya tahun ini umurnya udah 1,5 tahun. Lah saya niatkan, kan sapinya gede, nah putune kula arep tek slempetna. Sapinya kan gede, jadi cucu saya mau saya pangku. Nah yang saya tanyakan, kalau sapi harga 53 juta bisa buat kurban orang 8 apa enggak? Ternyata kiai saya jawabnya lebih pinter. Bisa Pak Haji, cuma niku kan sapinya gede, putune sampean umurnya 1,5 tahun. Lah kalau sampean sapine gede, putune umur 1,5 tahun, putune sampean gone metatak mandan angel. Apalagi sapinya tinggi, kan susah gone mencolot. Nah biar putune sampean bisa mencolot, itu harus ada tangganya dulu. Anak singgo mencolot, anak singgo madal, anak undak-undakane singgo madal dibeliin kambing 1. Ditukokna wedhus 1. Gue mencolot, iya. Berarti percuma kalau takon karo sampean kiai. Lah gimana lagi wong anane kayak gue. Jadi ternyata banyak orang salah paham antara kambing dan sapi. Memang lebih utama kambingnya, karena Nabi Ismail alaihissalam ketika hendak disembelih oleh Nabi Ibrahim, yaitu ayahnya, oleh Gusti Allah, Nabi Ismail alaihissalam digantikan dengan kambing, bukan diganti pakai sapi. Tapi yang nyembelih sapi nggak usah kecil hati, wong dicari kemaslahatannya. Ternyata mungkin ada banyak tetangganya nggak makan daging kambing karena memang dari segi kesehatan nggak boleh, dan ternyata akan lebih manfaat sapinya, maka sah-sah saja. Bahkan kemarin bapak-bapak ada yang bikin story di WhatsApp. Storynya bagaimana pas Idul Adha kurban, kenapa yang dikorbankan adalah jenis kelamin laki-laki, karena yang perempuan jangankan berkorban, ngaku salah saja nggak mau. Yang keprok sama yang tul yang bikin story itu Bu, saya ngerti soalnya. Ini maaf punten Pak, kata siapa yang namanya korban ataupun akikoh harus pakai hewan berjenis kelamin jantan? Di dalam kitab fikih manapun, kitab Bajuri, kitab I'anatut Thalibin, yang dikurbankan berjenis kelamin betina boleh dan sah-sah saja. Puas. Cuma memang kalau mau akikoh ataupun kurban dengan hewan berjenis kelamin betina, tentunya itu hewan betina harus keadaan sehat dan tanpa cacat. Yang kedua, dan dipastikan harus dalam keadaan sedang tidak hamil binti meteng. Nah, berhubung bakul kewan nggak siap alat USG, lah iya kan kalau ayam, kalau pitik, maaf ya, ngendok memeti kan bisa ditiliki dengan cara didulep. Ini mohon maaf, kalau udah cerita fikih, barang jorok jangan dikira kotor, mudah-mudahan jadi ngilmu. Kalau ayam kan bisa ditilikin, ditengok pakai jentik, iya kan Pak? Nah, kambing sapi nggak bisa di. Maka harusnya memang sapi ataupun kambing pakai alat USG. Berhubung hewan kurban menika bakule nggak siap alat USG, terkadang ya pembeli ini bilang, tanya, Pak, bakul kewan ini sapi kambingnya dalam keadaan sehat toh? Sehat.
Nggak cacat, enggak cacat. Meteng ora meteng. Kenapa orang meteng? Soalnya ini kambingnya saya pisah antara kambing lanang sama kambing wadon. Oh begitu? Iya. Jadi ini mantep, kambingnya nggak lagi hamil. Enggak. Udah saya beli nih buat kurban umpama. Lah sampai rumah ketika Idul Adha disembelih itu kambing, ternyata ketika dibelek wetenge anak cempene. Maka hukumnya tetap sah kurbannya ataupun tetap sah akikohnya karena memang ketidaktahuannya. Inilah kenapa walaupun betina bisa untuk dijadikan hewan kurban, tapi lebih ahsannya, lebih utamanya adalah hewan yang berjenis kelamin laki-laki. Soale betina entah niku menungsa entah kewan bisa berkorban dan dikorbankan cuma repot dan merepotkan. Begitu Ibu, mohon izin. Ya bagaimana ya Bu Wakil Bupati, mumpung Wakil Bupatinya adalah seorang ibu, niki secara psikis seorang perempuan itu 86% mikirnya pakai rasa, sedangkan laki-laki secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai logika. Maka wong lanang bapak-bapak kok lagi marah, biasanya marahnya mending milih diem. Mulane nek ana wong lanang jengkel kok ngecomprang cerewet, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Puas. Wong lanang marahnya biasanya diem. Karena apa? Mikirnya pakai logika. Paling marah ya banting piring. Tapi ora sama banting piring, Pak, wong piring salah apa ora kok dijagelut. Beda sama perempuan. Memang perempuan secara ilmu psikis mikirnya 86% pakai rasa. Emosionalnya tinggi, gampang tersinggungan. Kalau lagi marah, ya Allah, mohon maaf, perempuan itu dari ujung kepala sampai ujung tungkak 10%-nya adalah tulang, 10%-nya lagi adalah daging, dan 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Maka kalau istri lagi marah, suaminya aja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Inilah kenapa otoritas yang memegang talak dipegang penuh oleh seorang kepala rumah tangga alias wong lanang. Kalau seorang perempuan diberikan otoritas megang talak, marah setitik jaluk pegat. Pegat baik Pak Nyong, pegat baik. Jadi kalau seorang istri lagi marah, ya Allah ya Rahman, mintanya bentar-bentar dicerai. Gak percaya, tanya Mbak. Aduh, kenal lagi ini. Mohon izin Pak Duda. Bapak Sofyan Hadi, mohon maaf sekali Pak. Sekarang menjadi seorang single itu, mohon maaf, karena istri wafat apa karena cerai Pak? Oh cerai, ya Allah jujur banget Pak. Baru kali ini, bukan maksud saya ngurusin rumah tangga orang Pak, cuman saya kepengen ngerti gimana 10 tahun, ya Allah. Gimana Pak? Saya disuruh daftar Pak, jangan dapat seorang mubaleghah Pak. Saya takutnya suaminya pejabat, istrinya tukang ceramah, tiap hari diceramahin Pak. Orang Wakil Bupati aja kemarin udah ngeluh tuh sama Pak Edi Herlambang. Pak Edi Herlambang itu tadi pagi protes sama saya, katanya Wakil Bupati setelah ketemu ngaji 4 bulan yang lalu protes. Waduh, saya ketemu sama mumpuni jalan kabeh diomong jadi jalan bosok ini. Sampai viral di TikTok. Jadi saya mau ketemu mumpuni lagi, saya juga khawatir. Makanya tadi mumpuni duduk di sebelahnya Wakil Bupati udah dibisik-bisik, orang usah ngurus jalan. Ceramah gari ceramah dedak ngurus jalan. Kowe kan wong Jawa Tengah. Ngapain ngurus jalane wong Katim? Kotim ya Pak?
Kotim. Mohon izin Ibu Wakil Bupati, tidak ada niat saya ceramah menelanjangi pejabat atau memojok-mojokkan pejabat ataupun sampai menyalahkan pejabat, karena saya pikir begini. Gimana Pak Samad? Oh begitu Pak. Waduh, ini Pak Sofyan Hadi harus dikasih wireless ini Pak, kasih mic juga biar beliau tadi begini. Pak Sofyan Hadi ngendika bilang memang harus begitu. Kalau tukang ceramah kok bisa nyentil masalah kepemerintahan yang mungkin kurang pas, itu malah benar supaya pemerintah membenahi dan berbenah. Oh tepuk tangan dulu dong. Makanya tadi saya bilang, Allahumma sholli alaihi, nun sewu, saya bilang sama panitia, saya di Jawa Tengah ataupun di mana-mana sekarang nggak ngurus masalah jalan, jalannya bosok yang ngono, jalannya halus ya kebeneran, orang marak nanek. Cuma begini Pak, saya udah dikritik oleh beberapa pejabat, ceramah tinggal ceramah aja lah, nggak usah ngurus jalan, nggak usah ngurus pembangunan dan lain sebagainya, itu bukan ranahnya. Mumpuni akhirnya ya udah, padahal saya ketika ceramah kok nyentil jalan, biasanya itu diminta sama panitianya. Kalau nggak diminta sama panitianya, nggak mungkin saya cerita masalah jalan posok Pak. Aduh jadi nggak enak. Gimana Pak Sofyan Hadi? Oh gitu. Siap-siap. Oh ada wirelessnya Pak. Biar Pak Sofyan Hadi mau ngendikan ini Pak Sofyan Hadi. Setelahnya nggak boleh kayak gitu. Pejabat mau dikritik di apapun itu kita harus terima, karena itu bagian daripada untuk kita bersemangat lagi membangun daerah kita. Saya sering kok di media, mau di TV, mau di semua masyarakat Kotim ini tahu. Tapi saya mengatakan bahwa saya berterima kasih dengan kritikan dari seluruh masyarakat. Alhamdulillah majunya Kotim bukan karena saya. Majunya Kotim dulu saat saya 2 periode itu karena kritikan dari masyarakat yang memberitahu, Pak ini jalan rusak, Pak ini sekolah rusak, Pak ini rumah sakit rusak. Itu. Siap-siap Pak Sofyan Hadi. Dari ngendikan Pak Sofyan Hadi saya menyimpulkan begini, bayangan itu tergantung tongkatnya. Halo? Halo? Bayangan itu tergantung dari tongkatnya. Kalau tongkatnya lempeng, mesti bayangannya ikut lempeng. Betul. Tapi kalau tongkatnya aja bengkok, ya nggak usah mengharapkan bayangannya lempeng. Orang tongkatnya aja bengkok. Jadi artinya, jadi seorang pemimpin, jadi seorang pejabat pemerintah, memang tanggung jawabnya berat. Maka saya nggak pernah ceramah itu menelanjangi ataupun menyudutkan seorang pejabat pemerintah. Saya belajar justru dari ketemu sama Ibu Wakil Bupati. Untuk membangun suatu kepercayaan masyarakat, niku perlu modal. Effortnya apa? Kelakuannya harus baik di masyarakat, harus betul-betul membangun. Kemudian sudah terbangun kepercayaan masyarakat, kok dengan hanya sekedar dikritik saja jadi masalah, akhirnya pun beruntutnya jadi masalah, gak ada ujungnya. Maka dengan jawaban Bapak Sofyan Hadi bahwa ternyata seorang pejabat ketika dikritik mau berbenah, maka insya Allah bisa menjadi daerah yang berkah. Saya belajar lagi berarti Pak. Saya ceramah udah dari kelas 3 SD Pak Sofyan Hadi, dari umur 8 tahun. Mungkin orang kenal saya pas saya di Indosiar. Alhamdulillah banyak orang Kalimantan Tengah pun termasuk Kotim, banyak orang Jawanya ngedukung dan nge-SMS saya pas di Indosiar dulu. Betul? Betul? Bayaran dodo sawit gue SMS mumpuni. Tapi mohon izin Pak, Bapak SMS ke saya, nggak saya balesin Pak, soalnya masuknya ke Indosiar. Jadi saya nggak menerima SMS jenengan, tapi yang nerima Indosiar dan wasilah lantaran SMS panjenengan. Alhamdulillah memang 2014 saya juara 1. Tapi Pak, kalau saya pikir-pikir, saya juaranya tahun 2014. Harusnya secara logika saya tenggelam karena sudah ketututan oleh yang juara 1 berikutnya.
Tapi ternyata setelah saya juara 1, lebih berat itu mempertahankan dan mempertanggungjawabkan gelar juara. Soalnya apa? Orang ngeritik luar biasa. Yang dari pakaiannya lah, yang dari materi pengajiannya lah, yang dari cara penerimaan jadwalnya lah, sampai semerongos-merongos untuk saya. Ini kena kritik, Bu. Udah body shaming ini, gigi merongos saya, Pak, nggak luput kena kritik. Begini ngomongnya itu orang komentar ngeritik, ceramahnya dah udah lumayan, tinggal giginya aja nih harus dirapikan gitu. Begini, Pak. Begini, Bu, sebenarnya pas saya di Indosiar yang tingkat Asia 2017 melawan 5 negara, saya udah pamit dulu sama bupati saya. Bupati, saya mau berangkat ke Indosiar lagi nih, tapi nggak dari dukungan SMS. Kali ini yang tingkat Asia, jadi nggak pakai SMS, mutlak penilaian Dewan Juri dari 5 negara, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Saya mohon barokah doanya, yes mumpunilah, mangkat dari mangkat. Tapi saya mau titip pesen, itu kira-kira kalau sampean mewakili tahun 2017 gak cuma mewakili Kabupaten Cilacap, tapi udah mewakili Indonesia karena ranahnya udah Asia. Bisa ya nggak kalau giginya sampean itu dibendrat? Ya apa namanya, Pak? Dibehol, ya Allah, dibendrat. Terus saya bilang sama bupati saya, nggih Pak Bupati, coba nanti saya sampaikan kepada keluarga dan guru saya. Bapak saya udah ngedukung tuh, tapi ketika saya soal sama kiai saya, Kiai, niki Pak Bupati bilang katanya saya nggak mau wakilin Cilacap saja, tapi mewakili Indonesia. Ini gigi saya supaya dibendrat, Pak. Gimana Kiai? Kira-kira saya diizinkan apa enggak ya? Kiai saya bilang begini, orang salenjean, dadakan untor dibendrat-bendrat barangan, dipikir disit, barangkali Allah menghendaki kue bisa ceramah gara-gara merongose untumu. Sebelah sana ketawanya puas banget malah. Begitu Kiai, iya mumpuni, jangan asal-asalan. Kritik boleh ditampung, tapi ketika kita berbenah, kita tampung terlebih dahulu untuk dandani kedepannya. Insya Allah kalau mau dikritik tapi mau berbenah, insya Allah malah jadi barokah. Kayak seperti tadi Pak Sofyan Hadi ngentika. Terima kasih Pak Sofyan Hadi, Wakil Bupati. Memanglah begitu namanya, perempuan sama laki-laki memang berbeda. Ini enggak perbedaan gender nggih, nuwun sewu. Tapi secara ilmu psikis perempuan itu lebih tersinggungan. Maka kalau seorang perempuan sudah dikasih iklam oleh Gusti Allah, ditunjuk oleh Gusti Allah menjadi seorang pejabat, apalagi terjun ke dalam dunia politik, PNS, public figure, maka rasa tersinggungan ini justru diolah untuk menjadi lebih manfaat. Bukan berarti menghilangkan rasa femininnya, tapi orang yang memang perempuan dipilih menjadi seorang pejabat, seorang pemimpin, harus memanage dan mengontrol rasa emosionalnya supaya justru lebih manfaat. Terima kasih Bu Wakil Bupati, ketemu lagi. Malah tadi Bu Wakil Bupati nyetir sendiri, Pak, langsung berangkat ke sini, alhamdulillah. Berarti sekarang yang jadi Bupati Kotim siapa? Oh, berarti Pak Sofyan Hadi itu mantan bupati sudah 2 periode. Alhamdulillah. Oh, diteruskan di sekdanya Pak Hadi. Oh, dan wakil bupatinya Ibu Tri, adik kandung. Subhanallah, kaget saya lagi nih. Ya maaf Pak, saya bukan orang sini jadi nggak paham. Jadi adik kandung. Ya Allah, kakangnya jadi gubernur, adine jadi wakil bupati. Subhanallah, ini perlu ditelusuri. Ditelusuri dan kita belajar, Pak. Pasti orang tuanya adalah orang yang ahli tirakat, sehingga mampu menumbuhkan seorang anak-anak yang memang lebih manfaat
Dan ternyata saking prihatine tiang sepuh, putra putrine ndadosaken ngangkat derajate tiang sepuh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jenengan yang hanya sebagai tukang dodos nggak usah kecil hati. Kakaknya jadi calon gubernur, adiknya jadi wakil bupati, yang jadi petani nggak usah kecil hati. Saya dukung sampean yang hanya sekedar seorang petani. Bentar aja keprok dela-dela keprok Pak, nanti nggak selesai. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 dijelaskan bahwa afdolul seutama-utamanya pekerjaan adalah seorang petani. Saya ulang. Afdolul mukasabi, seutama-utamanya pekerjaan adalah az-zura'atu, seorang nah, tepuk tangan boleh itu. Padahal Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang, tapi kenapa Kanjeng Nabi tidak mengatakan di dalam hadisnya bahwa pedagang adalah pekerjaan nomor satu? Karena pedagang tetap niatnya mendistribusikan hasil pertanian. Maka dengan begitu jelas di dalam kitab I'anatul Talibin, Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadisnya, pekerjaan yang paling utama, pertama seorang petani, kedua seorang pedagang, ketiga seorang ahli atau profesi, dan yang keempat terakhir adalah pejabat negara, pelayan pemerintah, justru nomor 4. Camat nomor 4, petani nomor, lurah nomor 4, petani nomor, wakil bupati nomor, petani nomor, gubernur nomor, petani nomor. Bangga apa bangga sampean? Bangga apa bangga? Bangga, tapi sekeren-kerennya seorang petani, anak-anak generasi kita gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kenapa anak zaman sekarang memilih enggan menjadi seorang petani? Karena petani, maaf, harus punya lahan. Betul Pak? Pupuknya mahal, ngrumate su, bareng panen payunemu. Pertanyaannya, gimana? Kaji siapa? Pak Kaji Sofyan Hadi. Bentar dulu Bu Wakil Bupati. Ini giliran saya ngedukung petani dulu nih. Kalau pupuknya ngerumatnya su, bareng panen payunemu, di mana peran pemerintah? Mohon maaf. Jepang negara maju, justru antara daging dan sayurnya lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Saya diundang sampai ngaji di Taiwan, di Taichung. Ternyata memang antara sayur dan daging lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Sampai di Australia, antara daging dan sayur lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Tapi sampai kemarin Washington DC, Amerika Serikat, petani-petani di sana protes kepada pemerintah. Apa kata petani Washington DC? No farmers, not a country. Bahasa Cilacap asli itu Pak. No farmers, kalau nggak ada seorang petani, not a country, maka tidak akan terjadi adanya satu negara. Kalau petaninya subur, pasti negaranya makmur. Tapi kalau peran pemerintahnya kurang, ya maaf, anak-anak zaman sekarang nggak ada yang mau cita-citanya jadi petani. Hanya kepinginnya nanam saham, sing nandur wong liya, dheweke kur nanam saham, orang ngurusi orang rumati, sing penting uli hasile. Maka maaf niki punten nun sewu. Saya paham bahwa ternyata di sini keluarga besar masyarakat yang merantau ataupun trans rata-rata buruh ya Pak. Rata-rata buruh ya Pak.
Mungkin sedikit sosialisasi dari pemerintah. Mungkin kalau yang memang mengajukan kepada pemerintah maka akan menerima bibit. Betul. Tapi kalau yang nggak mengajukan ya mau gimana lagi. Dalam modal dewe. Oh ya, tanahnya udah habis Pak. Udah sawit semua. Berarti bukan milik pribadi. Oh, di sini banyak pribadinya Pak Camat. Alhamdulillah hari ini Pak Camat gelem jawab, Bang. Oke, saya balik lagi ke petani. Biar agak menggugah sedikit dan panjenengan punya ghiroh, walaupun hanya sebagai seorang petani. Kenapa petani adalah pekerjaan yang paling utama menurut Kanjeng Nabi? Karena senandur-nandure petani datekaken sedekah. Nyatane nandur sawit, anu biasane hama sawit apa Pak? What? Wawung. Petani nandur sawit, sawitnya dipangan wawung. Berarti petani sedekah karo wawung. Nandur pari keserang wereng, berarti petani sedekah karo wereng. Nandur muntul, what is a muntul? Muntul is a ubi jalar Pak. Di sini apa nyebutnya? Telur rambat. Telur rambat. Kalau singkong pudin. Oh, muntul telur rambat, singkong pudin. Betul bahasanya sini begitu. Oke. Dalam unjoy. Bahasa mana tuh unjoy? Bahasa Dayak. Singkong unjoy. Sampai Cilacap nanti saya ditanya sama bapak saya, mumpuni ngaji sama orang Kotim dapat apa? Unjoy. Nandur unjoy. Dipangan tikus, berarti petani sedekah sama tikus. Memang betul seorang petani senandur-nandure dadi sedekah. Tapi memang kita nanam apa kita tanam, apa yang itu kita tuai, maka ternyata in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Yang kiranya sekarang masih jadi buruh tani, silakan jadi buruh tani yang jujur. Jangan nyolong waktu, jangan nyolong balung, jangan nyolong tenaga. Karena kalau udah jadi petani memang ada pekerjaan yang paling utama. Jangan sampai kita jadi petani yang curang. Jadilah petani yang jujur supaya semlaku-mlakune pun uripe tansah dipun paringi berkah makmur. Allahumma amin. Allahumma. Soalnya maaf niki nuwun sewu, kita niki teng alam dunya datang tujuannya sama. Walaupun tujuannya sama, tapi ternyata hasil akhir nanti akan berbeda. Ibarat putra putri panjenengan yang sekarang masih liburan, besok Senin udah berangkat sekolah. Kemarin nerima rapot, padahal anak kita seragamnya sama, sekolahnya sama, gurunya sama, pelajarannya sama. Tapi ketika menerima rapot, ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, bahkan ada yang gak ranking babar blas. Seperti halnya kula panjenengan sedaya, walaupun sama-sama petani, tapi ternyata hasil akhir niku berbeda. Kita sama hidup teng alam dunya niki, podo-podo salate, podo-podo puasane, podo-podo sedekah, tapi nanti hasil akhir akan berbeda. Ibarat begini, Pak siapa ya? Pak Kiai Saiful Romo Kiai Saiful. Iya, ada Saiful Hadi, ada Sofyan Hadi. Oh iya, sama-sama Kiai. Kiai Sofyan Hadi Kiai. Oh iya, sama-sama pesantrennya. Ternyata alhamdulillah senang kalau ada pejabat memang backgroundnya background pondok pesantren. Memang harus begitu. Kalau ada pejabat backgroundnya pondok pesantren, maka insya Allah miftahul hidayah, kuncinya petunjuk adalah al-ilmul nasi'ah.
Ilmu yang manfaat adalah kuncinya petunjuk. Salah satu dapat ilmu yang manfaat adalah harus dengan sanad keilmuan yang jelas. Gurunya harus jelas, sanad ilmunya harus runtut. Kenapa kita harus punya guru? Halo? Masih sadar? Oh ternyata nih gerimis ya Bu. Oh gara-gara sombong mudan maning ya. Monggo ibu-ibu kalau ini gerimisnya agak lebat, silakan panjang masuk ke dalam masjid kita. Parang nggih, boleh nggih Pak? Kalau mohon izin kepada keluarga besar DKM Masjid apa? Sabilal Muttaqin, sumangga panjenengan sedaya masuk ke dalam serambiknya ataupun teng ruangane Masjid Sabilul Muttaqin, sumangga panjenengan mlebet monggo-monggo mlebet wonten ing kene Masjid Sabilul Muttaqin. Biar hujan, yang penting ceramahnya 4 jam. Ya Allah. Ya udah silakan monggo para santri, ibu-ibu yang masih kehujanan mbok mau cari lokasi yang teduh, panjenengan matos wonten ing Masjid Sabilal Muttaqin, sinambi baca sholawat sesarengan grup rebana. Mari baca sholawat sareng grup rebana kangge nyambut turunnya hujan hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Baru baca sholawat langsung dapat surat. Surat ini yang datangnya dari keluarga besar panitia Masjid Sabilal Muttaqin, keluarga besar TPA Sabilal Muttaqin, dan Pondok Pesantren Nurul Barokah. Oh ya, hujannya agak lumayan. Silakan Pak yang bawa payung, payungnya dipakai. Yang mau pakai tikar, ada kelasan naik ke kepala, baru lihat saya ini tikernya naik ke kepala. Alhamdulillah saking semangatnya. Monggo yang bawa payung, payungnya dipakai Ibu. Ngajinya hari ini persis kayak lagi piknik dan tamasya, nggak kebagian panggonan, hujan pun seadanya nganggo lesehan. Alhamdulillah. Mohon izin yang mau cari lokasi di sebelah kanan sana di tenda panitia masih ada panggonan, betul ya Bu? Ayah masih luas, monggo mados lokasi ingkang sekeco. Sebentar panitia yang mau gelar infak, bentar Pak, bentar Pak, soalnya non sewu ini kotak infak tiba-tiba datang, tadi belum dimusyawarahkan soalnya. Ini dari panitia Pak. Oke, jadi soalnya kalau mau tarikan infak harus ada akadnya terlebih dahulu, baru disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat biar paham. Kalau tiba-tiba akadnya nggak disampaikan kok muter kotak infaknya, kita yang mau ngasih bingung. Betul? Betul? Ini ada informasi dari panitia. Pak Banser sebentar, Pak Banser yang lagi ngiderin kotak infak, saya sampaikan akadnya terlebih dahulu. Ada surat dari panitia. Mumpuni, waduh kayak surat cinta ini. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok menakutkan banget ini. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah disengkuyung oleh mutlak keluarga besar panitia PHBI Masyarakat Desa Sumber Makmur. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh merewangi, dalam rangka ikut merewangi perawatan kemaslahatan Masjid Sabilul Muttaqin, TPA Sabilul Muttaqin, dan Pondok Pesantren Nurul Barokah. Duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu, cuma kebablasan bacanya. Mohon izin bapak ibu, ini mau ditarikin infak. Infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi mutlak untuk kemaslahatan Masjid Sabilal Muttaqin dan TPI Sabilal Muttaqin, dan sekaligus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Barokah. Yang belakang tengah sana, assalamualaikum. Mohon maaf kalau ditarikin infak ikhlas enggak? Betul. Kalau ikhlas, kotak infaknya akan dimulai dulu dari saya. Saya juga kudu ngasih sodakoan. Nanti kalau saya nggak ngasih sodako, tersiar kabar katanya saya Ustazah Jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, kan repot juga. Jadi
kotak infaknya dimulai dari saya. Panjenengan persiapan merogoh sak dompet Bu. Yang gak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu disarutangin. Bapak-bapak silakan merogoh sak katok. Bapak ke sarungan berarti ora katokan. Ya wis ora apa-apa serogo-rogo monggo. Bapaknya aja di sini masih metengklis duduk sendirian. Kotak infaknya. Oh ada dompet jatuh. Oke. Ini ada dompet coklat jatuh, nanti saya sampaikan. Yang terpenting sekarang sodako infaknya muter dulu. Dimulai dulu dari saya. Ini yang jilbab pink asisten saya. Walaupun asisten saya tapi duitnya saya Bu. Embok jenazah salah paham. Kotak infak dimulai dulu dari saya. Nanti kotak infaknya keliling, sinambi baca sholawat. Pak Camat gak ngasih gak apa-apa Pak Camat. Saya tahu gajinya Camat itu gak seberapa Pak. Ya kasihan banget, soalnya apalagi Kapolsek, apalagi Pak Tentara. Jadi kalau nggak ngasih juga nggak apa-apa, Pak Camat nggak apa-apa. Kotak infaknya dimulai dah. Oh ya, Wakil Bupati matur nuwun sangat. Kotak infaknya muter, sinambi baca sholawat sesarengan, lanjutin sholawat yang tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah Pak? Siapanya? Yang belum? Saya. Ya Allah, Bapak nggak dengerin saya ngomong. Saya adalah diminta dari asisten saya, Bapak. Pak Sofyan Hadi sudah tadi. Iya. Monggo kotak infaknya muter, sinambi baca sholawat. Sholawatnya adalah untuk ngiringin kita memberikan sodako jariah kepada keluarga besar Masjid Sabilal Muttaqin, TPA Sabilal Muttaqin dan Pondok Pesantren Nurul Barokah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling. Saya mewakili segenap keluarga besar panitia Masjid Sabilul Muttaqin, TPA Sabilul Muttaqin, Pondok Pesantren Nurul Barokah mengucapkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Orang yang suka bersodakoh diibaratkan oleh Gusti Allah nanam biji satu tumbuhnya 7. Bareng tumbuh 7 setiap tangkainya bercabang 100. Maka masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab senang sodakoh. Monggo kotak infaknya tetap muter, sorbannya juga tetap keliling. Ini sebentar sebelum saya lanjut. Izin Pak Gus ya, aja. Pak Sofyan Hadi. Kita mau bukan menggunakan kesempatan. Siap. Tapi ini kan pas lagi untuk kemaslahatan umat, terutama masjid, ada pesantren. Saya cuman usul, mohon maaf, bukan membelakangi panitia. Kami berunding dengan Pak Camat. Di sini ada calon-calon kades. Di sini ada calon-calon anggota DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, ada wakil bupati, nggak apa-apa, ada camat, disebutkan aja di sini, nggak apa-apa. Kita bukan mau cari kesombongan, kita bukan ingin memanfaatkan, tapi kapan lagi kita bersilaturahmi seperti ini untuk bersama-sama bagaimana masjid ini bisa lebih bagus lagi, mungkin TPA-nya atau pesantrennya lebih bagus lagi. Saya memulai aja. Ya, saya memulai pribadi 5 juta rupiah, nanti panitia ambil ke saya. Ibu wakil bupati kedua, camat, calon-calon anggota DPR sama calon kades juga biar berdiri sekalian. Tolong kepada siapa tahu kita dapat 2 sampai 50 juta malam ini kan lumayan. Itu. Bapak Sofyan Hadi 5 juta. Ibu wakil ketua berapa tadi Pak, diulang? Karena saya adik beliau, saya tidak boleh melangkahi kakak. Kakak 5 juta, berarti saya harus di bawahnya. Jadi saya 2.500.000. Ibu Irawati 2.500.000. Yeah. Mohon dicatat. Ya, nggak boleh atasi Ibu Wabub. Ya. Tapi di atasnya Pak Sofyan. Ibu Wabub tadi 2,5 juta, saya 2 juta. Pak Camat 2 juta. Bapak Yuliansah.
Nah ini calon anggota DPR Provinsi. Berkorban dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau calon gubernur itu 5 juta, dari wakil bupati itu 2,5 juta, dan Pak Camat 2 juta, seperti kalau provinsi 2.300.000 berarti. 2.300.000. Oke, tolong panitia, mohon maaf saya maaf ya, ini kayaknya kita terpotong sedikit, dicatat. Sudah, Pak. Ini anggota DPRD yang masih aktif mencalon lagi, Bapak Yuliansa, Ketua Gerindra Kabupaten Kota Waringin Timur. Tolong Mas yang bawa pena dicatat ya. Iya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini aja, yang adil aja ya. Jadi karena kebetulan tadi disebut oleh ini. Sebentar Pak, jangan ada duitnya di sini, rekeningnya diberikan nanti. Jadi gini aja, karena saya sebagai anggota DPRD dan dapil kita juga di sini dan sebagai ketua Gerindra. Nah, yang adil aja, jadi sama-sama dengan adik kami Sopian Hadi ya, 5 juta. 5 juta rupiah Pak Yuliansa. Terima kasih. Ayo lagi, siapa lagi? Pak Kades mana Pak? Pak Seto tadi mana? Calon anggota DPR nih. Ayo ya, benar. Amin. Saya calon kades, cuman kades bukan Bandar Agung. Saya calon kades Karangsari, Pak. Saya 1 juta insya Allah. Nah ini calon-calon kades tadi ada berapa tadi ya? 6 ya? 6. Ada 6. 6 Pak. 5 apa 6 sih? 6 katanya. Sumber Makmur 6. 5. Karena gugur 1. Oh belum digugurkan? Belum Pak. Calon kades Sumber Makmur mana? Mohon untuk ke depan panggung calon kepala desa Sumber Makmur, Bapak Alim Biar masyarakat Sutarto, Sumber Makmur juga melihat. Bapak Jaliman Prasetyo, Bapak Ali Fikri, Bapak Amin Nugroho. Pak Seto, sudah. Pak Seto 3 juta rupiah. Pak Calon Seto, anggota DPR calon di anggota Kabupaten Kota Dewan. Waringin Timur. Kalau Pak Kades kasihan dia banyak habis loh ini. Yang Kades aktif kan, ini mau pensiun kasihan dia. Membangun daerah itu nggak mudah-mudah loh. Ini Pak Seto mana Pak Seto? Saya dengar Anda calon anggota DPR RI tadi, Ibu Rambat. Ibu Rambat, Bu Supriyanti, monggo Bu. Sebutin aja Bu, sebutin Bu. Sebutin. Wah ini harus di atas DPR RI kan. Ini saya Pak Sutrisno Bu. Sebutin. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber Makmur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun doakan yang menjawab salam ulun lunas hutangnya kepada Bu Rambat. Amin. Karena memang kada ada hutangnya bulah. Yang pasti di sini terima kasih Pak Bob. Maaf sorry. Pak Sopian Hadi, mohon maaf karena terbiasa ya Bu ya. Jadi kan saya kalau panggil beliau ini masih Pak Bob. Jadi mohon maaf barangkali salah. Menurut ulun kada salah Bang Pak. Pak Bob, berikutnya Pak Bob ya Pak ya. Jadi di sini tadi disebut beliau bahwa ulun mencalon di PRRI, maka dalam kesempatan ini orang ulun mohon doa dan dukungan, bukan kampanye ya Pak ya, izin tidak kampanye Pak. Tapi orang ulun di sini menyampaikan bahwa mohon doa, restu dan dukungannya seluruh masyarakat Sumber Makmur. Saatnya Khotim bersatu ya Pak ya. Insya Allah. Amin. Di sini orang ulun disampaikan beliau tadi Pak. Jadi serba salah judulnya. Tapi biasanya kalau perempuan itu Pak pasti di bawah beliau. Nah, jadi kalau beliau 5 juta berapa ulun Pak? 10. Minimal 10.
Kata Pak Ada Pak Sutrisno. karena kada baik ulun menyamai siden jak kualat kalau ulun di atas Berarti siden 5 juta rupiah. ya. Amin. Tolong dicatat panitia berarti jumlahnya ada berapa. Malam ini panitia rekening, nomor rekening saya minta biar semua sama-sama masuk langsung ke rekening malam ini, tidak ada alasan lagi. Terima kasih. Siap. Bapak Ibu hadirin hadirat para muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pak pengatur sound system, coba suaranya ini kok kurang mantep. Nggih. Sone Mas. Niku sone Mas niku. Niku ngangge Niki sing mantep wonge Ustazah. kados niku. Mboten niki suarane rada mboten patoso jelas to mriki. Napa-napa? Nah niki lumayan. Dari Pak Sofyan Hadi, Bapak DPR RI, Bapak DPR, calon-calon DPR, sampai Pak Camat, Forkompinjam, Wakil Bupati, dikantuk yang maringi sodako luar biasa. Yang pertama buat masjid dan TPQ Sabilal Mutaqin, yang keduanya kangge Pondok Pesantren Nurul Barokah. Nah kula niki khusus untuk grup Rebana, kasihan banget grup Rebana kula sing nyawer 1 juta rupiah niki. Sami-sami nggih grup Rebana. Kawi tahun jenengan nggih cuma melompong tok iki ya Allah ya. Pak Sofyan Hadi 5 juta. Pak Camat pinten Pak Camat mangkene iki. Pak Camat kathah banget mangkene iki calon DPR sampai Ibu Wakil Bupati 2.500.000. Alhamdulillah luar biasa. Niki adalah satu bukti Pak panjenengan non sewu leres Pak Sofyan Hadi ngendika jangan dijadikan pikirannya niki nggih ajang politik, tapi wonten sing ngucap jere sedekah sebut-sebutna kapan ikhlas nun sewu. Dari sejak kapan ikhlas niku barometernya disebut atau tidak nama bahkan jumlahnya niku dudu barometer. Halo Assalamualaikum. Dados hari ini kalau dados komentator mawon Bu. Ning komentatore tentune ngangge dasar. Ikhlas niku bukan diukur dari yang disebut hamba Allah 7.500.000 rupiah niku yang paling ikhlas, bukan. Sing disebut asmone ataupun yang ngasih segini itu yang tidak ikhlas, mboten. Karena ketika sahabat bertanya ma huwa ikhlas ya Rasulullah, apa yang disebut ikhlas niku, ternyata Kanjeng Nabi ditanya ikhlas pun Kanjeng Nabi terdiam, Kanjeng Nabi mendel, Kanjeng Nabi bingung. Sing akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supaya turun ke bumi ngerewangi Kanjeng Nabi untuk menjawab apa itu ikhlas. Akhirnya setelah terdiam Kanjeng Nabi njur mangsuli menjawab ikhlas niku fahuwal amal yuqbalullah. Saya ulang, fahuwal amal yuqbalullah. Setiap pekerjaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disebut ikhlas. Padahal sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sodakoh kita diterima atau tidaknya niku adalah pekerjaan hati dan tidak terlihat. Tapi walaupun ikhlas niku mboten terlihat, goneng lakoni harus pakai syariat dan rukun yang telah ditentukan. Maka hari ini dari beberapa calon gubernur sampai Pak Camat, Forkompinjam, calon-calon DPR sampai Ibu Wakil Bupati memberikan sodakoh. Yang pertama untuk Masjid Sabilal Mutaqin, yang kedua TPQ Sabilal Mutaqin, dan yang ketiga kangge Pondok Pesantren Nurul Barokah. Sama sekali bukan untuk ajang kampanye, betul Pak? Tapi mutlak niki adalah dedikasi, ikut berkontribusi kangge membangun masyarakat, bangun para santri. Kalau pemerintahnya kok sampai lalawora, santrinya terbengkelai,
Maka nun sewu sangat mboten mungkin saged dados daerah maju ingkang berkah, maka sudah diwiwiti saking dinten menika dari khusus para pejabat tamu undangan ingkang hadir wonten dalu menika sampai berapa belas juta nun sewu? Sampai berapa jumlahnya makin iki? Oh enggak, yang dari khusus Pak pejabat, Ibu pejabat non sewu, yang oh masih di total kali mriki mboten? Oh ya, soalnya makin niki kersane langsung dihitung, niki hitungnya pakai quickcon, hitung cepat Pak. Mohon izin Ustadzah, untuk sementara ini catatan tadi sebelum Ustadzah ya, ini sudah 25.800.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Tambah lagi 1 juta dari calon Bapak Ali Fikri, calon kepala desa. Oh nggih, Pak Ali Fikri, calon kepala desa. Oh nggih, sing jemput nyong jebule. Oh. Jebule Pak Ali Fikri niku calon kepala desa jemput nyong mau Bu, ya Allah. Pantesan tadi pas jemput saya di pangkal Palangkaraya niku matur teng kula ngendikan, anu Mbak Mumpuni ini naik mobilnya mau yang cepat atau lambat? Tak jawab, gak usah cepat, gak usah lambat, yang terpenting tepat dan amanat. Lah ki numpak mobil apa milih lurah kayak iku Ibu? Jebule temenanan Ali Fikri, Pak Ali Fikri niki salah satu calon kepala desa. Kemudian ada panjenenganipun calon kepala desanya juga Bapak Amin Jati Nugroho sing wau kula ketempatan. Berarti ada masih calon 3 kepala desa hadir juga dalu niki. Masya Allah, nggih monggo-monggo seberapapun gone maringi hari ini bukan lagi gagah-gagahan, bukan lagi pamer-pameran, ternyata ikhlas niku memang tanggung jawabnya berat. Maka di dalam kitab Tanwirul Qulub, halo, anu lanjut gak nih? Lanjut nggih Bu? Sama sekali saya tidak ikut dalam kampanye karena saya tidak pernah terjun ke dunia politik dan ceramah saya pun tidak pernah yang berbau politik. Karena saya datang di sini jenengan Jawa-Jawaan sami sukune melar, bajune teles, wis kademen karo ngeteter. Ngeteter Bu? Ngeteter Bu? Anda rawuh mriki mutlak hanya kepingin meriksani dan mendengarkan Mumpuni. Betul? Leres. Cintane jenengan teng kula tulus. Maka saya datang di sini background saya adalah santri. Tapi ketika background saya di belakang saya adalah satu partai politik, mungkin jenengan tidak secinta malam ini teng kula. Betul? Leres? Biar beliau-beliau saja sing kaparingan ranah di dalam dunia politik, saya nggak ikut campur, saya hanya nengan-nengai. Masih tetap mangken iki bahas bab ikhlas. Di dalam kitab Tanwirul Qulub ternyata ada seorang fasik meninggal dunia. Apa itu fasik? Fasik niku wong lakoni sholat tapi ya ora ketinggalan gawe maksiat. Contohnya siapa ya? Banser. Banser niku nglakoni sholat, syariate dilakoni, tapi maaf nek weruh bokonge tanggane mendelik. Niki nggih contoh tok. Satu ketika ada Pak Banser meninggal dunia, yang lakoni sholat tapi ya ahli maksiat. Ketika meninggal dunia, ternyata seluruh masyarakat ikut nyolati. Padahal Banser niku mantan preman, awake kebok tato. Lengan kanan tatone gambar tekek, lengan kiri tatone gambar kadal, dadane tatone gambar sapi, wetenge tato gambar boyo, ngisor weteng tatone gambar ulo, ndasane ngisor kloget-kloget. Lho jenengan guyu-guyu apa? Lah ulo kloget-kloget kan memper. Bareng niku jenazah Banser sudah hendak disolatkan, Pak Kiai nyolati, masyarakat nyolati, Pak Sofyan Hadi nyolati, Pak Lurah, Pak Camat nyolati. Ternyata ada yang datangnya keri. Siapa yang datang keri? Seorang petani keluduk, sarungnya ngelinting, mentul-mentul kayak shock breaker motor, bajunya lusuh sampai pecisnya saja. Tahu pecis enggak? Songkok, sampai songkoknya aja nieng.
Dan ternyata ketika dheweke rawuh keri tetap ditunggoni karena datangnya telat. Akhirnya sang petani niki nggone nyolati di pojok sendiri tenggene belakang sof sampai teng pojokane masjid. Ketika niki banser jenazahnya telah disolatkan, ternyata diantar ke makbaro teng kuburan. Setelah diantar teng kuburan, ternyata malam harinya Provos Banser, Komandan Banser ngimpi. Sinten sing diempeni? Komandan Banser ngimpi. Ngimpine Pak Komandan Banser yang telah meninggal dunia tadi pagi, sebut saja mayitnya namanya Banser Sarmin. Betul nonton kan Banser Sarmin meniki? Sinten? Tuh kiben. Ana. Oh, Sarmin ngarang maning jenengan. Banser Sarmin ternyata setelah dimakamkan, di dalam mimpinya sang Komandan Banser, si Sarmin di dalam kuburnya, kuburnya didadekaken sorga teng Gusti Allah. Ternyata dibangunkan rumah kaya dene hotel bintang 5, fasilitasnya lengkap, makanannya pun nikmat, sehingga Komandan Banser di dalam mimpi bertanya kepada Kang Sarmin, Men Sarmin, bareng sampean mati ku tambah ganteng ya. Saya lihat wajah sampean ganteng, badannya keton apik, malah bareng sampean mati kok kuburannya enak temen. Didadekna sorga nang Gusti Allah, bagaikan hotel bintang 5 niki fasilitasnya, sampai makanan pun lengkap dan nikmat. Sampean ngamale apa nang alam dunia, Kang Sarmin? Ternyata Kang Sarmin jawab, Pak Komandan Banser rasa takon, lagi nyombe bingung, kenapa bareng mati kok kuburan saya didadekna sorga. Ngerti dewek sampean, aku rikala nang alam dunia, sholat gak ketinggalan, tapi maksiat tetap jalan. Tapi barang aku mati, kuburan saya dijadikan sorga. Ternyata bukan karena amal saya, tapi karena tadi pagi ada yang nyolati saya dengan ikhlas. Nah, gara-gara orang itu tadi, kula nggone dadi mati nang kuburan saya didadikan sorga. Siapa sing nyolati jenengan ikhlas kok bisa ndadekna kuburan jenengan sorga? Apa sing nyolati Pak Lurah? Lurah Sumber Makmur malah urung arep-arep mantan bojone nyong. Kudu lurahe. Lah terus apa sing nyolati jenengan kanthi sabar, kanthi ikhlas, dan ternyata bisa ndadekna kuburan jenengan sorga? Apa ternyata Pak Kiai? Udah Pak Kiai malah kurang arep-arep amplope. Terus apa sing nyolati sampean dengan ikhlas? Sing nyolati kula kanthi ikhlas, yang softnya paling belakang, yang sarungnya ngelinting, peci songkoke nieng, bajunya lusuh, dialah yang sholatnya paling ikhlas dan akhirnya ndadosaken kuburane kula sorga. Namanya siapa Pak Sarmin? Belum dijawab Komandan Banser gugupan tangi. Bareng digawa turu maning, orang ngimpi maning. Akhirnya bermodal dari mimpinya Pak Komandan Banser, pagi-pagi Komandan Banser mencari orang itu. Ternyata sing dipadosi ketemu, yang nyolatin kanthi ikhlas hanya seorang tukang tukang ngegrek Pak. Sarunge ngludung, bajune lusuh, peci senieng. Dan ketika ditanya oleh Komandan Banser, apa ngamale sampean? Dan dia hanya menjawab, aku kur melu-melu tok. Saya cuma ngikut. Ngikut siapa? Ngikut Kiai. Karena saya ngikut Pak Kiai, nyolati jenazah hukumnya fardu kifayah, hanya itu ngamale kula. Mung melu tok. Pak Sofyan Hadi udah bilang kasih 5 juta. Ibu Wakil Bupati, wis pamitan kondur. Dalam Wakil Bupati nderekaken Pak Sofyan Hadi, Pak Camat ngikut Pak Sofyan Hadi, Pak DPR calon DPR RI ngikut sama Pak Sofyan Hadi. Barangkali antara Pak Sofyan Hadi karo sing ngikut, mungkin lebih ikhlas yang ngikut. Maaf ya Pak Sofyan Hadi. Gimana Pak? Nah, enggak apa-apa. Prinsipnya panitia, enggak apa-apa, enggak ikhlas, yang penting banyak.
Padahal cara tujuan yang baik harus dikerjakan dengan baik juga, Pak. Karena non sewu, orang wudhu, halo, assalamualaikum, giliran saat ini kita balik tengkulo, sodako saya napa mboten? Yang belakang, sodako saya napa mboten? Saya. Tapi nggone sodako kok dari hasil duit korupsi, maaf, ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh, wudhu tapi pakai air kencing. Kira-kira wudhunya sah napa mboten? Wudhunya sah napa mboten? Anda yang tadi ngasih 5.000, ngasih 10.000, nggak usah kecil hati. Beliau-beliau ini duitnya akeh. Saya nggak tahu asal usulnya dari mana. Loh, kita perlu berbangga loh. Saya niki belani sampean karena kula niki adalah salah satu masyarakat. Itu tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Supaya niki kampanyenya nggak terlalu kampanye, jadi harus memang agak sedikit terselubung atas niku. Tadi yang jenengan sodakonya cuma 5.000, yang cuma 10.000, yang cuma 20.000, gak usah kecil hati, walaupun lebih besar nominalnya Pak Sofyan Hadi, tapi masalah ikhlas bahkan ganjarannya mungkin di mata Allah lebih gede sing 5.000 ketimbang sing 5 juta. Maaf Pak Sofyan Hadi, saya memang orangnya begitu Pak, bisa junjung tapi tak kejret nasan gawe. Enggak Pak, saya enggak ngejretin orang, santai. Oh ya santai, makasih Pak Sofyan Hadi. Mohon izin ya Wakil Bupati, aduh saya ngomong begini jangan-jangan besok gak diundang lagi saya. Nggak masalah, yang penting gimana sing undang masyarakat tepuk tangan dulu dong. Nggak diundang Pak Sofyan Hadi nggak masalah, yang penting diundang sama masyarakat. Mantep sampean jawabnya. Terima kasih ya udah ngebelain saya Pak, ya Allah, aku padamu negeri. Jadi yang namanya sodakoh, tujuan yang baik harus dengan jalan yang baik juga. Maka saya apresiasi setinggi-tingginya dumateng panjenengan. Anda datang ke sini, saya yakin bukan hanya orang warga Sumber Makmur saja, betul? Dari tetangga desa ada yang naik dump truck gue mangkat ngaji, gue ngungsungi wong. Biasanya dump truck gue ngungsungi dodosan sawit, brondolan kelapa sawit, lagi gue ngungsungi menungsa. Tadi saya lihat di parkiran dam truk niku pada jejer nyong batin ki nggone nyuntek menu sapa aku dijengat natruk kayak sor. Lah udah datangnya di sini dam truk bayar, bensinnya bayar, tuku snack jajan bayar, besi ditariki sodakoh. Mungkin maaf antara kulo kalih jenengan derajate lebih mulia panjenengan. Diaminin baik nggak apa-apa. Ini saya ulang. Insya Allah makom derajatnya panjenengan lebih mulia ketimbang mumpuni. Yang keras aja nggak apa-apa. Kenapa makom derajat panjenengan lebih tinggi ketimbang mumpuni? Karena saya datang di sini jelas ada yang ngamplopi. Tapi Anda datang di sini tanpa rasa pamrih, malah kelonge duit akeh. Jenengan walaupun non sewu lungguh teng mriku Bu, dan lebih mulia niki antuk lungguh Pak Sofyan Hadi, Ibu Wakil Bupati, Camat Forkompinjam, calon-calon DPR, tapi ternyata makom derajate panjenengan mungkin hari ini lebih mulia ketimbang kita-kita yang di panggung ini. Tepuk tangan dulu dong buat panjenengan sedaya. Atur rembanan sangat rawuhipun. Sepindah lagi niat Pak Sofyan Hadi makin niki secara ide langsung otodidak. Betul Pak? Ijik-ijik spontanitas bin dadakan, ujuk-ujuk di tempat saya, ujuk-ujuk dog tiba-tiba mawon, karena memang makin niki ada tarikan infak. Padahal Pak Sofyan Hadi sebelum datang, kalau saya protokoler pengajiannya pejabat agak paham Pak. Biasanya kalau pejabat sebelum datang niku udah sodakoh terlebih dahulu, cuma sodakohnya nggak kelihatan.
Cuma memang Pak Sofyan Hadi sudah sodako sebelum datang ke sini, termasuk wakil bupati. Cuma memang ketika makin niki pas ditarik infak, saya juga nggak tahu Pak mau ada kotak infak muter. Ternyata Pak Sofyan Hadi disodori kotak infak secara tidak langsung. Yang ngapunten sangat lah, mau bewi sodako kok dijaluki maning, kok kayak dipalak temen ya Pak Sofyan Hadi. Nggak Pak, kita lagi nggak ngerampok Pak, cuma mohon maaf kalau panitia agak kurang paham dengan protokoler para pejabat yang hadir, tapi makin niki saya itu atas ketidaktahuan kami panitia. Oh ya, mantan ya, tapi kan mau nyalon pejabat lagi Pak. Oh begitu, siap. Pak Sofyan Hadi masih terngiang dengan hadis dalam kitab Ianatul Thalibin, Afdolul Mukasabi Asro'atu, dan Pak Sofyan Hadi menjawab, saya bukan pejabat, saya sekarang seorang petani. Mantap, tepuk tangan dulu dong. Ngomong-ngomong, jam berapa nih Bu? Jam berapa? Jam 8. Jam 8. Bagaimana cerita? Tadi naik jam 9, sekarang malah jam 8. Jadi di Sumber Makmur jamnya mundur. Sumber Makmur pinter ngapusi. Dados nun sewu sangat, karena memang saya dikasih jatah waktu itu sampai jam 11 malam Pak. Ini udah jam 11 belum? Belum? Saya kok nggak percaya, bentar saya nggak bawa. Oh iya, kurang seperempat Pak Sofyan Hadi, ya Allah. Jarang-jarang Pak Kiai ceramah sampai 2 jam. Sebenarnya tadi ceramah saya padat, tapi kan Pak Sofyan Hadi nimbrung kampanye. enggak, bercanda. Siap, belum kampanye ya Pak? Oh berarti pilek apa pilek Pak? Pilek aja lah, pilihan legislatif. Mohon izin Pak, saya suka bercanda. Wakil Bupati Pak Sofyan Hadi, Pak Camat, Bapak DPR, alhamdulillah yang ternyata juga hadir di pengajian hari ini. Oh ya, satu lagi Pak Kepala Desa. Betul Pak Sofyan Hadi bijaksana sekali. Tadi Pak Kepala Desa tidak boleh dimintai sodakoan. Kenapa? Karena beliau sodakonya juga sudah luar biasa. Soalnya sampai 3 periode. Kalau nggak seneng sodako nggak mungkin sampai 3 periode. Jadi memang Pak Sofyan Hadi begitu bijaksana. Pak Kepala Desa, panjenengan mantep Pak, ngadenan gileres. Pak ngadenan, panjenengan didukung oleh seluruh warga masyarakat, dan hari ini banyak calon-calon. Masih bakal calon apa udah calon Kepala Desa? Oh bakal, masih bakal. Oh kalau bakal calon masih 6, berarti ketika nanti besok ujian dan jadi 5, betul. Jadi memang sekarang bakal calonnya 6 dan ternyata masih belum ada yang salah satunya gugur. Oke, siapapun yang nantinya akan jadi pemimpin atau kepala desa di Desa Sumber Makmur, mudah-mudahan dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim. Amin Allahumma. Karena non sewu ini jam 11 kurang seperempat, sangat-sangat egois ketika udah hujan bareng pengajian udan maning. Saya nggak boleh egois Bu. Jadi non sewu banyak sekali kang hadir sampai jilbabnya aja basah. Matur nuwun sangat rawuhnya, tapi inilah kami keluarga besar masyarakat dari Sumber Makmur. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung, yang rawuh ternyata melebihi kapasitas sehingga tendanya pun tidak muat. Artinya tandanya hari ini kula panjenengan dipun berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala lewat turunnya malaikat wasilah hujan. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Sumber Makmur dijauhkan dari segala wabah musibah, dijadikan masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Ibu Wakil Bupati, terima kasih atas hadirnya bersama keluarga besar masyarakat Kota Waringin Timur. Terima kasih seluruh para tamu undangan, Bapak Camat mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Renggean, keluarga besar DPR Kabupaten Kota Waringin Timur dari Provinsi Kalimantan Tengah ataupun DPR RI, matur nuwun sangat rawuhipun keluarga besar pemerintah desa-desa Sumber Makmur, matur nuwun sangat. Dan yang sekarang masih menjadi seorang petani,
yang sedang akan melanjutkan tugasnya, Bapak Sofyan Hadi. Terima kasih hadirnya. Apa yang jadi hajat Bapak mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Niat yang tulus akan memberikan berkah kepada hajat panjenengan Bapak Sofyan Hadi. Terima kasih matur manusaha. Permasai para kiai, terima kasih hadirnya dan telah memberikan doa pangestu kepada kami keluarga besar PHBI Sumber Makmur. Saya harap jangan pulang terlebih dahulu. Calon-calon kepala desa juga terima kasih matur manusaha. Mudah-mudahan setelah doa yang nanti akan diimami langsung oleh Bapak Kiai, dari awal sampai akhir kita semua tansah mendapatkan manfaat, masalah dan barokah. Dan setelah doa usai panjar pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Saya harap kanti duduk 2 menit saja Ibu untuk kita hikmat mengaminkan doa yang dipimpin oleh Bapak Kiai. Segala kekurangan mohon maaf, atas segala kesalahan mohon ngapunten. Usiku nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.